Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Maulana dengan NIM M1D1200028. Di sini saya akan memenuhi tugas agama yang mana tugasnya adalah menjelaskan sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahil Allah, dan sifat harus Allah, dan juga sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, dan juga sifat harus dari Rasul. Yang pertama ada sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ada 20. Yang pertama wujud atau ada. Yang berarti Allah adalah zat yang pasti ada. Yang kedua ada kidam atau awal. Maksudnya Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta. Oleh karena itu tidak ada pendahulu dari Allah. Yang ketiga ada bako atau kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan punah, tidak akan binasa, dan tidak akan mati. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi atau berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah adalah yang menciptakan makhluk-makhluknya, maka sudah pasti Allah sangat berbeda jauh dengan ciptaannya. Yang kelima, ada qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri. Yang dimana artinya Allah tidak berdiri sendiri, tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Yang keenam ada wahdaniyah atau tunggal. Maksudnya Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan-Tuhan lainnya. Yang ketujuh ada kudrat atau berkuasa. Sebagai pencipta tentunya Allah adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu yang ada. Kedelapan ada iradat atau berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Yang mana artinya segala sesuatu yang terjadi pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan ada ilmun atau mengetahui. Allah maha mengetahui apapun yang tampak dan yang tidak tampak. Yang kesepuluh ada hayat atau hidup. Allah maha hidup, tidak akan pernah bisa mati atau musnah. Yang kesebelas ada sama atau mendengar. Allah maha mendengar apapun yang diucapkan hamba-hambanya, dan maupun itu diucapkan secara lisan maupun yang diucapkan di dalam hati. Yang ke-12 ada basor atau melihat. Semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, pasti Allah melihatnya. Lalu ada yang ke-13 ada kalam atau berfirman. Melalui firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada nabi dan rasulnya untuk menyebarkan firman-Nya sebagai pegangan umat manusia. Ke-14 ada qadiron atau berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak akan ada yang dapat menghalangi jika Allah sudah berkehendak. Ke-15 ada muridan atau berkehendak. Apabila Allah telah menakdirkan sesuatu, maka tidak akan ada yang dapat menolaknya. Ke-16 ada aliman atau mengetahui. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu. Lalu ada hayan atau hidup. Allah Subhanahu wa taala selalu hidup dan dapat mengawasi segala hamba-hambanya karena tidak pernah tidur. Lalu yang ke-18 ada sami'an atau mendengar. Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Ke-19 ada basiron atau melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya.
20 ada mutakaliman atau berfirman atau berkata-kata. Allah berfirman lewat kitab suci yang diturunkan dan disampaikan oleh para nabi dan rasul. Selanjutnya ada sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala ada 20. Yang mana sifat mustahil ini adalah sifat-sifat kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama ada adam atau tiada. Kebalikan sifat wujud, Allah tidak mungkin tiada karena dengan adanya seluruh alam semesta telah membuktikan bahwa Allah itu ada. Dua, hudud atau permulaan atau ada yang mendahului. Tidak mungkin ada satupun makhluk yang mendahului Allah. Allah merupakan zat pertama di alam semesta ini. Yang ketiga ada fana atau binasa. Segala sesuatu di bumi ini akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada mumasalatu lil hawadisi atau menyerupai makhluk ciptaannya. Allah adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menyerupainya. Yang kelima ada ihtiyaju li ghairihi atau memerlukan yang lain. Sebagai zat yang maha agung, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan dari makhluk ciptaannya sendiri. Yang keenam ada ta'adud atau berjumlah lebih dari satu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Lalu yang ketujuh ada ajzun atau lemah. Allah itu tidak mungkin bersifat lemah karena ia maha kuasa atas segala sesuatu dan maha kuat atas segala sesuatu. Yang kedelapan ada karohah atau terpaksa. Segala sesuatu terjadi atas kehendaknya dari tidak ada satupun yang mampu mencegahnya. Kesembilan ada jahlun atau tidak mengetahui. Segala sesuatu yang terjadi pasti Allah mengetahuinya. 10 ada maut atau mati. Allah bersifat kekal yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa bertawakallah kepada Allah yang hidup atau kekal yang tidak mati. 11 ada samamun atau tuli. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang dikatakan secara terang-terangan ataupun yang disembunyikan. 12 ada ama atau buta. Tidak ada satupun hal yang luput dari penglihatannya, karena Allah maha melihat. Yang ke-13 ada bakamun atau bisu. Allah tidak mungkin bisu karena Allah telah memberikan firman. Yang ke-14 ada kaunuhu ajiza. Allah pasti berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini. Lalu ada yang ke-15 kaunuhu korihan. Allah memiliki kehendak sendiri. Tidak mungkin Allah berkehendak tidak atas keinginannya. 16 kaunuhu jahilan atau bodoh. Allah tidak mungkin bodoh. Allah dapat mengetahui apapun itu. 17 maitan atau mati. Mustahil bagi Allah untuk mati karena ia tidak pernah tidur, bersifat kekal dan tidak akan binasa. 18 ada kaunuhu ashama atau tuli. Pendengaran Allah tak terbatas dan meliputi segala sesuatu. 19 kaunuhu ama atau buta. Karena Allah maha sempurna dengan seluruh keagungannya. 20 atau yang terakhir yaitu kaunuhu akama atau bisu. Allah tidak mungkin bisu karena telah berfirman yang telah tertuang dalam kitab-kitab suci yang diturunkan lewat rasul-rasulnya.
Yang ketiga ada sifat harus Allah Subhanahu wa taala yang terdiri atas dua sifat yaitu sifat wajib dan sifat jaiz. Sifat wajib sudah dijelaskan di video awal tadi. Lalu sifat jaiz hanya ada satu yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu yang artinya boleh ada atau tiada. Jaiz artinya boleh-boleh saja. Dengan makna Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yakni dengan tidak ada paksaan dari siapapun. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat kudrat atau kuasa dan irodat atau kehendak. Juga boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala menyediakan segala sesuatu apapun itu. Lalu masuk ke sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul ada 4. Yang pertama sidik. Memiliki arti selalu benar atau jujur. Seorang Rasul sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada orang lain. Yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya. Semua perkataan Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh. Tabligh adalah menyampaikan. Setiap Rasul Allah pasti akan menyampaikan wahyu dari Allah. Dan tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Yang keempat ada fatonah. Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Hal ini agar mereka mampu mengatur kaumnya agar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul juga ada 4, yang mana kebalikan dari sifat wajib Rasul. Yang pertama ada kizib. Kizib adalah bohong atau dusta. Tidak ada mungkin seorang Rasul menyebut sebuah kebohongan atau dusta. 2. Khianat. Tidak mungkin Rasul berkhianat terhadap Allah atau umatnya. Pasti semua yang diamanatkan kepada Rasul akan disampaikan dan dilaksanakan. Yang ketiga ada kitman, yaitu menyembunyikan. Setiap wahyu yang diberikan kepada Rasul pasti akan disampaikan kepada umatnya. Tidak mungkin disembunyikan. Yang keempat, baladah. Artinya bodoh. Semua Rasul pilihan Allah tidak mungkin bodoh. Contohnya, meskipun pada awalnya Rasulullah SAW tidak dapat membaca atau menulis, tetapi beliau sangat pandai dalam berdakwah dan menyampaikan wahyu. Selanjutnya, sifat harus Rasul. Sifat harus Rasul terdiri dari 2. Yang pertama sifat wajib dan sifat jaiz. Sifat jaiz yaitu sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasul, yaitu al-ardul basyaroh. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, sedang, berkeluarga, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas agama yang menjelaskan tentang sifat-sifat wajib mustahil harus Allah dan sifat wajib mustahil harus Rasul. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.